Saudara. Ya, tema hari ini kita berbicara tentang kemenangan bagi yang hidup dalam kesetiaan. Kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mari kita melihat Mazmur pasal 73. Kita membuka Alkitab kita melihat Mazmur 73. Saya ingin membaca beberapa ayat saja, tapi nanti kita akan melihat renungannya dalam seluruh pasal ini. Mazmur 73. Kita akan melihat dari ayat atau membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 73 ayat 11 saya baca. Saya membaca dalam terjemahan baru 2 ya, dalam Alkitab yang baru diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bunyinya demikian. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun aku kena tulah sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku berpikir, aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Ah, betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap, ditelan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu Engkau bangkit, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang kita baca, Mazmur 73 dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyimak hal ini ya. Tidak akan sia-sia ketika kita mempertahankan hidup kita dalam kesucian. Karena Tuhan Yesus akan mengangkat orang-orang yang demikian ke dalam kehormatan dan kemuliaan. Saya ulangi, tidaklah akan sia-sia ketika kita mempertahankan hidup dalam kesucian. Karena Tuhan Yesus akan mengangkat orang-orang yang demikian ke dalam kehormatan atau kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang apa yang saya sampaikan tadi, tidak sia-sia mempertahankan hidup dalam kesucian, dalam realitas kita menghadapi hal yang sangat berbeda. Kehidupan kita ini tidak bisa dilepaskan dari kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di sana kita melihat ada plus minus hidup orang lain dibanding dengan hidup kita. Kadang kita ingin menyamakan diri kita dengan orang lain.
Kok dia bisa, lalu saya tidak bisa? Mengapa dia lebih beruntung dan saya tidak beruntung? Atau kita mungkin menganggap kita lebih dari orang lain. Oh, dia tidak seberuntung saya. Oh, dia lebih sehat dari saya. Oh, saya lebih sehat dari dia. Oh, karir saya lebih baik dari dia. Ini adalah realita dalam kehidupan kita. Dan ini yang sebenarnya menjadi suatu pergumulan yang sama dihadapi pemazmur yang menuliskan Mazmur 73 yang bernama Asaf. Jadi dalam Mazmur 73 ini, dia mengeluarkan unek-uneknya, isi hatinya, ketika ia melihat orang-orang fasik itu lebih beruntung. Nah, sehingga ada penafsir yang penafsir Alkitab menyebut tentang Mazmur 73 ini sebagai Mazmur keluh kesah Asaf. Mazmur keluh kesah. Tapi ada penafsir lain yang menyebutkan Mazmur ini adalah Mazmur iman. Perspektifnya berbeda. Ada yang melihat ini seperti keluh kesah yang disampaikan oleh Asaf. Seolah-olah ada orang fasik lebih beruntung dari dirinya. Dia tidak mengalami dalam kehidupannya keberuntungan seperti orang-orang fasik itu. Maka dia berkeluh kesah. Tapi ada penafsir lain yang melihat Mazmur ini berbeda. Ini Mazmur iman. Mengapa Mazmur iman? Saya lebih setuju yang kedua, yaitu Mazmur iman. Karena begini, kalau kita membaca di ayat 1 dan penutupnya di ayat 28, maka kita bertemu ada satu kata yang sangat penting di dalam Mazmur itu, yaitu kata baik. Dalam bahasa Ibraninya tov. Ya. Karena dikatakan begini dalam ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Ini ayat yang pertama. Ada Tuhan itu apa? Baik. Ayat yang ke-28, Mazmur ini berkata begini. Ini kalau saya membaca dalam terjemahan baru 2. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah kau tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Ada satu kalimat, anak kalimat, yang dalam bahasa Indonesia tidak menerjemahkan kata tov dengan tepat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, NIV dikatakan, but as for me, it's good to be near God. Ya, adalah baik dekat dengan Allah. Jadi, tetapi, ayat 28 lebih tepat diterjemahkan, tetapi aku adalah lebih baik dekat dengan Allah. Kata baik itulah yang membuka dan kata baik itulah yang menutup. Ini sebenarnya kalau kita membuat suatu tulisan, suatu karangan, kalau dibuka dengan suatu tema, itu adalah tema yang baik. Lalu kita tutup dengan tema itu juga dengan tema yang baik. Maka di tengah-tengahnya itu harus dilihat, itu adalah tentang kebaikan. Maka saya bisa mengatakan, Mazmur ini berbicara tentang Mazmur iman. Bukan sekedar keluh kesah, tapi Mazmur iman. Di awal ia mengatakan Allah itu baik. Tapi di akhir dia mengatakan adalah baik dekat dengan Allah.
seharusnya ya, dalam kita melihat perjalanan hidup kita, mari kita mendasari sikap seperti Asaf ini dalam kehidupan kita yang penuh dengan kontroversi. Kontroversinya nanti saya sebutkan. Ini kalau membaca Mazmur ini mirip-mirip sekali dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Jadi pemazmur ini mempertahankan iman, mempertahankan kesetiaan, tetapi dia mengalami dalam kehidupannya, dia berinteraksi, dia berhadapan, dia melihat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik, yang sangat-sangat membuat dia kadang jengkel, kadang orang bilang menjadi iri, kadang cemburu, ya. Itulah yang dikatakan Asaf di sini. Tapi dalamnya dia sedang mempertahankan iman dan kesetiaan. Mari kita lihat. Kalau dia melihat seperti kita melihat, maka yang pertama kalau kita berada di dalam dunia ini, satu hal yang tidak pernah mungkin kita akan pungkiri, kita katakan, orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mujur-mujurkan hidupnya. Iya enggak? Oh, dia lebih kayaknya selalu dapat keistimewaan lah, mujur saja. Dalam ayat 3 dikatakan, kalau baca terjemahan Alkitab 1 ya, TB1, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, kalau kita ada di dunia sekarang kan kadang-kadang kita sulit membandingkan. Saya sudah baik-baik, saya sudah aktif namanya di GBI Mercy di Mangga Besar 1 nomor 22. Saya habis-habisan hidupnya melayani. Kalau saya ditugaskan, apakah saya pemusik, saya singers, saya WL dan seterusnya, saya setia. Sekolah minggu saya setia. Kok tidak mujur-mujur juga saya? Ini yang dikeluhkan oleh Asaf. Yang berikutnya, dia melihat orang yang dalam kejahatan ini tidak sakit, sehat, dan gemoy. Ya. Gemoy itu lebih cocok rupanya digunakan di sini. Karena Bari itu berbicara gemuk dan lincah, sehat. Gitu ya. Jadi ayat 4 ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, siapa yang gemuk ini bukan berarti orang fasik. Saya tidak orang fasik ya. Ya. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang kita ini, saya ini ada sempat 3 hari untuk merayakan Paskah Nasional di Palangkaraya. Berangkat ke Palangkaraya tanggal 23. Mau mengikuti acara Paskah Nasional. Ada seminar dan ada acara ibadah puncaknya. Karena hostnya adalah PGLI. Ya, pergi di sanalah. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Motifnya adalah mau melayani, motifnya memuliakan Tuhan, motifnya ini supaya umat berkumpul dan memuliakan Tuhan merayakan Paskah. Sampai di sana tanggal 24 saya dikirim ke rumah sakit. Masuk UGD. Lalu ditemukan di perut saya ada infeksi. Infeksi di lambung, infeksi di usus kecil, usus halus. Oh Tuhan, saya diopname selama acara. Begitu acara mau selesai, saya pulang ke hotel untuk besok saya terbang ke Jakarta. Nggak ikut acara, saya cuma di rumah sakit. Saya pikir-pikir nih, Mazmur berbicara sekali untuk saya. Mengapa saya mau melayani kok saya ada sakitnya ya Tuhan? Janganlah di Palangkaraya.
Di Jakarta aja ini sudah jauh-jauh ke sana, sakit. Kita lihat berikutnya. Dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan. Ya, ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Jengkel kita ya kadang-kadang ya. Kok mereka senang-senang aja itu? Kita senang-senang dengan Tuhan, berjuang dengan Tuhan, sudah pelayanan sampai jauh sekali di sana. Tapi kenapa saya mengalami kesusahan? Berikutnya, kalau mereka ini sombongnya luar biasa, suka pamer ya. Kalau ayat 6 dikatakan, sebab itu mereka berkalung kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak beriman, kekerasan itu yang justru diterapkan. Ayat yang berikutnya, mereka membuli dan memeras ya, ayat 7 dan 8. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ini orang fasik loh. Mereka ini membuli, mereka memeras. Kok mereka tetap baik-baik aja? Berikutnya ayat 9. Mereka penuh hujat ya. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ini menghujat. Seolah mereka tidak pernah bisa bertemu atau tidak ada Tuhan. Dan mereka bisa menyombong dan mereka menghujat hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi adalah orang tertarik kepada mereka. Kalau kita lihat banyak orang melakukan kejahatan, tapi kok orang datang kepada mereka. Ayat yang ke-10 ya. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang jahat, mereka punya uang, mereka itu hebat, orang datang untuk datang kepada mereka. Dan mereka seperti mendapat, berkat gitu ya. Ini orang fasik. Mereka menghina Allah, ayat 11. Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ini saking mereka terlalu kepintaran, seolah mereka itu mampu untuk berpikir segala sesuatu, mereka mampu untuk memecahkan segala sesuatu, sehingga mereka tidak perlu Tuhan, dan menghina Tuhan. Apakah ada pengetahuan pada Allah yang maha tinggi? Dan ayat 12, ini luar biasa. Harta mereka bertambah-tambah dan kehidupan mereka senang. Kan ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda dan senang selamanya. Ya enggak. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini luar biasa ya. Itulah pergumulan daripada Asaf. Mungkin realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita seperti itu. Mungkin kita dalam bekerja sudah habis-habisan. Kok kita begini-begini saja. Kadang kita bahkan terpuruk. Kita sudah berusaha setia dengan Tuhan. Kita menjaga hidup kita dalam kesucian. Dan kita lihat seperti Asaf. Dia akhirnya mengalami suatu kehidupan titik terendah dalam kehidupan iman. Ya, Asaf ya. Karena di dalam, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, dia katakan begini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Dia ini hampir untuk jatuh di dalam pencobaan. Karena iri, karena cemburu, menyalahkan diri, jengkel.
Dan yang paling puncaknya di ayat 13. Apa dia katakan? Coba kita baca bersama-sama. Ayat 13, ini hal yang terparah di dalam Mazmur ini. Apa dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ada kata-kata sia-sia, Bapak Ibu. Ini adalah kehidupan iman yang terendah dalam pemazmur ini. Sampai dia katakan, sia-sia saja saya mempertahankan kesucian, hati saya bersih. Sia-sia saja untuk saya tidak hidup bersalah. Sia-sia. Mungkin dalam hidup kita kadang-kadang begitu ya. Kita bisa menghadapi suatu situasi dalam hidup kita. Ketika kita memperbandingkan dengan orang lain. Dia tidak ikut Tuhan, dia tidak setia kepada Tuhan. Dia lebih hebat dari saya, lebih berhasil dari saya. Saya yang setia kok begini-begini saja. Hati-hati di sini. Jangan sampai keluar dalam mulut kita. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku bersih. Ini dicabut dari mulut kita. Ya. Karena ini gambaran daripada dunia yang mempesona, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan berhasil. Akhirnya membawa kita ingin sepertinya kompromi. Ingin sepertinya meninggalkan kesucian. Ingin sepertinya kita hidup secara duniawi saja. Ya. Pemazmur sampai tidak bisa berkata-kata. Dalam ayat 16 dia katakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia sulit sekali untuk menggambarkan tentang mengapa orang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka tetap hidup dengan baik. Beberapa tahun lalu saya melayani, bukan lain, saya bertemu dengan orang. Ini memang tidak pantas untuk saya ceritakan, tetapi ini peristiwa sudah lama. Saya bertemu sebenarnya orang ini, dia adalah hamba Tuhan. Memegang jemaat. Jemaatnya lebih besar dari ini. Jauh. Di tempat yang strategis. Tapi suatu hari, dalam dia mencoba membangun jemaatnya, dia mengalami keterpurukan, bukan terpuruk tidak hadirnya jemaat, tapi antara income di dalam gereja dengan outcome-nya tidak seimbang. Boleh dikatakan, tanda petik, dia bangkrut mungkin. Dana modal diberikan, adalah yang memberikan, tapi dia tidak bisa mengembalikan. Ini hamba Tuhan sekali. Gagal. Kemudian apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini akhirnya mencari jalan bagaimana supaya bisa hidup mencukupkan kebutuhan hidup dalam keluarganya. Apa yang dilakukan? Langkah yang ekstrim. Dia meninggalkan pelayanan gereja dan dia membuat klub malam. Menyediakan perempuan-perempuan. Dia bisa membeli kendaraan-kendaraan mewah karena punya klub. Dan ketika ditanya, dia tanya, saya tidak mungkin bisa mendapatkan ini ketika saya melayani di situ. Di sini saya bisa mendapatkan. Ini dunia yang membawa di dalam pikiran. Seolah-olah setia dengan Tuhan, sia-sia. Saya menceritakan ini bukan karena
memandang rendah, tidak. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan tiap-tiap orang. Mungkin tidak se-ekstrim dia. Ya, dia sekarang sudah berubah. Tapi tidak se-ekstrim mungkin dia. Tapi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lebih gampang kita membalikan tangan, lebih cari aman untuk kita mendapatkan keuntungan lebih, daripada kita setia untuk kita menjaga, mempertahankan kesucian hidup dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Alkitab. Sangat luar biasa digambarkan Asaf tentang kehidupan orang dalam Yesus dan orang di luar Yesus. Sekali lagi saya baca, kalau di dalam ayat 2, istilah tergelincir, istilah bisa licin, itu dialami dua-duanya ya. Ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini orang benar. Tapi di ayat 18 dikatakan, ini orang yang tidak benar, orang di luar Yesus. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Jadi dua-duanya bisa jatuh. Dua-duanya bisa tergelincir. Itu kemungkinan. Orang percaya bisa tergelincir. Apalagi orang tidak percaya juga bisa tergelincir. Tapi kita lihat bagaimana orang di dalam Yesus dan orang di luar Yesus. Perbandingan kita lihat dalam ayat yang ke-24. Orang di dalam Yesus, orang benar. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, apa? Dan kemudian engkau apa? Mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi bagi orang percaya, dia was-was. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Istilah nyaris, hampir-hampir. Tapi Alkitab katakan, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mempertahankan kesucian, mempertahankan kesetiaan dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin. Boleh hampir-hampir tergelincir. Tapi Alkitab katakan, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan yang mengangkat kita ke dalam kemuliaan dan kehormatan. Tapi bagi orang di luar Tuhan Yesus, ayat 18b sampai 20 ini menarik sekali. Karena dikatakan dalam ayat 18a, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Ayat 18b, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi kalau orang yang tidak percaya diletakkan Tuhan di tempat yang licin, dan itu benar-benar adalah akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Nah sekarang ini menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan tidak sia-sia. Orang yang mempertahankan kesucian, dia mempunyai kemenangan dalam kehidupannya. Dan ini dibuktikan di dalam Mazmur ini. Tadi saya katakan dengan jelas, Tuhan yang akan mengangkat aku dalam kemuliaan. Meskipun ada tanda-tanda kesejahteraan bagi orang yang jauh dari Tuhan, tapi ingat, itu adalah kesejahteraan semu. Sebentar lagi dia akan terpeleset, kemudian dia akan jatuh dan hancur. Tapi orang di dalam Tuhan hampir-hampir terpeleset,
Tapi apa? Tuhan mengangkat ke dalam kehormatan dan kemuliaan. Hari ini saya mempercayai firman Tuhan ini untuk kita. Kalau kita hidup di dalam kesetiaan, pasti kita mengalami kemenangan. Ya. Kalau kita mau setia dengan Tuhan, saya melihat bagaimana pemazmur ini sangat indah ya Bapak Ibu. Dalam ayat 17 itu yang menjadi sebenarnya rahasianya. Ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi pemazmur Asaf ini membicarakan tentang dia akhirnya mengalami persekutuan dengan Allah dalam hidupnya. Persekutuan seperti datang ke bait suci, bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Itulah yang membuat dia dapat mempertahankan kesetiaan dan kesucian. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau hidup mempertahankan kesetiaan, kesucian, kebenaran, tidak ada jalan lain, yaitu datanglah ke tempat kudus Allah. Datanglah kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang membuat orang dapat bertahan. Semakin menjauh dari Yesus, semakin kita akan mudah untuk jatuh. Saya ingat seperti Petrus, ya, Simon Petrus itu mengalami kejatuhan karena menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 21, itu waktu bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus tanya kepada Simon Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ini pertanyaan retorika sebenarnya. Pertanyaan yang dijawab Simon, tetapi itu bermakna dalam. Apakah engkau mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu? Maukah itu orang yang berhasil kita cemburu? Apa kita mau menginginkan yang lebih baik dan segala sesuatu? Semuanya itu penting dalam hidup kita. Tapi yang Yesus pentingkan adalah mengasihi Yesus lebih daripada itu. Kehidupan kita adalah sekarang tawaran dunia ini macam-macam. Tawaran dunia macam-macam. Ya, saya tahu karena anak-anak saya sering berkonsultasi, sering ngobrol dengan saya. Mereka hidup di dalam dunia kerja. Suka bercerita tentang bagaimana dunia kerja. Jadi banyak hal yang mungkin saya belajar dari mereka. Kalau mau berhasil, mau hebat-hebatan, saya bilang jangan main-main dengan menjaga kebenaran, menjaga kesucian dalam hidupmu. Jangan main-main. Mungkin sekarang kamu bisa mendapat semuanya, tapi itu akan menjadi hancur. Kasihlah Tuhan Yesus lebih daripada semuanya. Dalam firman Tuhan ini menarik. Selalu pemazmur berbicara tentang berpihak kepada Tuhan Yesus, ya. Ayat 23. Tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganmu pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dekat dengan Allah, berpihak pada Tuhan Yesus Kristus, itu yang bisa membawa kita sebenarnya hidup di dalam kemenangan. Oleh karena itu hari ini, mari kita merenungkan secara dalam firman Tuhan ini. Jangan iri hati dengan orang yang berhasil, lalu membuat kita harus meniru cara hidup mereka. Jangan. Jangan juga seolah-olah kita orang yang seperti terpuruk, sudah setia dengan Tuhan, tapi begini-begini saja hidup saya. Tenang Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan, Tuhan itu akan mengangkat
untuk kita sampai kepada kehormatan dan kemuliaan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin kita lihat, waduh, orang-orang ini kok dia tidak susah, tidak sakit, tidak mengalami kebangkrutan, dia hebat-hebat saja, hartanya bertambah-tambah. Tenang Bapak Ibu dan Saudara, itu Tuhan sedang taruh mereka di tempat yang licin. Kalau mereka tidak bertobat, tergelincir dan hancur. Ya, saya tidak mau menceritakan, tapi saya banyak mendengar bagaimana orang hancur hidupnya. Bukan hancur tidak ada harta lagi, bukan. Hancur itu total sampai hidupnya pun hancur-hancuran. Karena tidak dengan Tuhan. Biarlah hari ini kita setia dengan Tuhan Yesus, ya. Pertahankanlah kehidupan kita yang benar, ya, hidup suci. Saya ini kalau mau khotbah, kadang-kadang karena sering seminar, sering apa, terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan doktrin. Tapi saya selalu belajar dari firman Tuhan. Hari ini, kesetiaan lebih utama. Hidup kudus lebih utama. Hidup benar itu lebih utama. Jangan kompromi dalam hidup ini. Maka firman Tuhan sekali lagi, akan Tuhan mengangkat kita, ya. Tuhan memegang tangan kanan kita dan mengangkat kita ke dalam kehormatan dan kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Amin.